Kita meyakini sebagaimana Kanjeng Nabi bersabda bahwa bumi itu tidak mampu memakan jasad para anbiya. Nabi mendorong umatnya untuk membaca sholawat setiap hari Jumat, lebih banyak jumlahnya. Maulid, Asyrakol, Mahalul Qiyam kita berdiri. Banyak orang yang berharap kapan nih Mahalul Qiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang Mahalul Qiyam. Kita sudah sepakat di pengajian beberapa waktu yang lalu tentang maulid atau membaca kitab maulid. Kitab maulid apapun, dan di dalam setiap kitab maulid yang klasik maupun yang baru ditulis itu selalu ada Mahalul Qiyam, berdiri ketika dibacakan kisah tentang kelahiran Kanjeng Nabi. Ketika sampai kepada bab tentang lahirnya Kanjeng Nabi, maka kita semua menyambut dengan berdiri. Nah, ada juga orang yang mau mengikuti pembacaan maulid, mungkin terpaksa karena ada mantenan, kondangan, atau pernikahan, ijab kabul, tetangganya dia harus hadir. Tapi kemudian karena di dalam acara ijab kabul itu ada pembacaan maulid, maka kemudian ketika Asyrakol, Mahalul Qiyam, semuanya berdiri. Nah, orang ini karena datangnya bukan karena ingin mengikuti maulid, tapi karena menghadiri ijab kabul, dia tetap duduk. Ya. Sebetulnya bagaimana hukum dan dasar ketika dibacakan kisah Kanjeng Nabi pada saat kelahirannya diceritakan itu, kenapa kita harus berdiri? Ya, saya ingin mengutip yang pertama hadis dari riwayat Imam Bukhari radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari nomor 3804. Hadis yang menjelaskan tentang permintaan Kanjeng Nabi kepada orang-orang Ansor yang diminta untuk berdiri karena saat itu ada utusan Nabi yang akan dikirim untuk menyelesaikan sebuah persoalan pertikaian antara suku Aus dan Quraidah. Karena ada persoalan Yahudi di Quraidah. Lalu sahabat itu bernama Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Sa'ad bin Mu'ad dengan mengendarai kendaraan keledai sampai di dekat masjid, Nabi tahu, Nabi perintahkan kepada sahabat yang lain untuk bangun. Teks di dalam Sahih Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qumu ila khairikum aw sayyidikum. Di dalam Sahih Muslim sebaliknya, di dalam Sahih Muslim nomor 4596, di dalam kisah yang sama, kumu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ansar, kumu ila sayyidikum. Dua-duanya sama. Bangunlah untuk menyambut orang terbaik kalian. Bangunlah untuk menyambut pemimpin kalian. Karena perintah itu kemudian para sahabat menyambut kedatangan Sa'ad bin Mu'ad yang akan menjadi utusan khusus Kanjeng Nabi, berdiri. Ya. Nah, itu yang kemudian di dalam syarah Muslim yang ditulis oleh
Imam Nawawi radhiyallahu anhu dijelaskan sangat dianjurkan. Beliau mengatakan ketika mengelaborasi, memperjelas hadis Sahih Muslim yang berbunyi tentang qumu ila sayyidiku, al-qiyam lil qadimi min ahli al-fadli mustahabbun wa qad jaa bihi ahadits wa lam yasihhu bin nahyi an syai'un sarih. Ini bisa dilihat di dalam syarah Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, bahwa berdiri untuk menyambut, menyongsong orang yang terpandang, orang yang terkemuka, orang yang sangat dihormati di dalam komunitas atau bangsa atau masyarakat itu orang-orang yang memiliki keutamaan, itu mustahab, sangat dianjurkan. Dan hadis yang mendorong itu seperti yang tadi saya sebutkan, paling tidak di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim radhiyallahu anhu. Dan tidak ada, kata Imam Nawawi, dalam yasihhu fin nahyi an syai'un sarih, tidak ada dalil yang terang, yang jelas, yang melarang untuk berdiri. Ya, Anda saja kalau pas lagi duduk, Pak Rektor datang, Anda berdiri nggak? Tidak cuma berdiri, salaman lah, memperkenalkan diri. Saya Adit, santri pesantren kebangsaan Pak Rektor, wah gitu. Ya, apalagi kalau setiap ketemu Anda berdiri, salaman, lalu kasih duit, wah rebutan. Pengen salaman, ya, berkenalkan diri, itu baru rektor. Nah, apalagi lebih dari rektor. Tidak hanya benda hidup, benda mati pun kita menghormatinya dengan berdiri. Ada nggak upacara bendera kok duduk? Nggak lulus mata kuliah Pancasilanya, mata kuliah kewarganegaraan. Upacara, meskipun mungkin ketika upacara itu panas, orang pada jongkok, pada duduk, ya karena mendengarkan sambutan yang membosankan, tapi begitu bendera dinaikkan pasti berdiri. Tidak hanya berdiri, memberi hormat. Jadi apa artinya? Berdiri kita itu sebagai sebuah penghormatan. Dibandingkan siapa makhluk di dunia ini yang lebih mulia dari Kanjeng Nabi? Tidak ada. Ya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, kata Rasulullah SAW. Aku ini tuan dari anak keturunan Adam, tapi aku tidak membanggakan, tidak sombong. Ya, jadi artinya kalau kita kemudian berdiri itu karena menghormat. Nah, pertanyaannya, itu kan tidak ada orangnya, hanya dibacakan nabinya lahir. Ya, yang kedua, nabi kan sudah wafat. Ya memang, namanya saja membaca sejarah kelahiran Kanjeng Nabi yang sudah ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun. Tetapi kita meyakini sebagaimana Kanjeng Nabi bersabda bahwa bumi itu tidak mampu memakan jasad para anbiya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu anhu, Nabi mendorong umatnya untuk membaca sholawat setiap hari Jumat, lebih banyak jumlahnya. Seperti hari ini, ya, hari ini Anda sudah baca sholawat berapa kali? Jumat ini. Tidak terhitung karena saking sedikitnya, bukan karena saking banyaknya. Ya, alhamdulillah hari ini saya sudah sampai dengan asar tadi 1000 kali saya baca sholawat pada Jumat. Nah, kata Kanjeng Nabi, perbanyaklah sholawat dari Jumat karena nanti akan sampai kepadaku.
Para sahabat bertanya, bagaimana akan dilaporkan salawat kami, ya? Bagaimana salawat kami akan disampaikan kepada Anda, wahai Kanjeng Nabi, padahal jasad Anda sudah hancur. Nah, di saat itulah Kanjeng Nabi menjawab, bumi tidak akan mampu memakan, menghancurkan jasad para anbiya. So, artinya apa? Nabi dilapori, Nabi tidak hancur jasadnya dan dilapori. Berarti Nabi apa? Hidup. Hanya tidak akan menyampaikan, menambahi syariat lagi. Tapi berarti bagaimana malaikat menyampaikan? Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan Imam Baihaqi, setiap hari itu ada malaikat yang diutus keliling kayak drone gitu. Nah, kenapa? Karena dia akan nguping. Ini yang baca salawat siapa? Salis, wah, langsung drone-nya laporan ke Madinah. Salis baca salawat dan salam kepada Anda. Maka kita diminta di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang sudah kita pelajari untuk membuat salawat kita itu sebagus mungkin. Semakin bagus salawat kita, pujian kita kepada Kanjeng Nabi, beliau akan semakin senang. Nah, memang pada saat kita membaca maulid, Kanjeng Nabi-nya tidak ada. Tetapi kita yakin Kanjeng Nabi masih hidup. Kita yakin seperti yang beliau sabdakan, selawat kita ketika membaca maulid itu pasti akan disampaikan. Dan ketika dibacakan kelahiran beliau, pas beliau waulidah sallallahu alaihi wasallam, ya, teks di bab maupun yang kitab maulid yang lain, kita langsung berdiri. Saya yakin, Kanjeng Nabi ini ada umatmu yang tidak hanya bersolawat, tapi bergembira. Ekspresi kegembiraan karena kelahiran Nabi, kita berdiri menghormati kelahiran Kanjeng Nabi. Ada beberapa orang yang ketika mahalul qiyam itu pasti pingsan, karena dia selalu bisa menyaksikan kehadiran Kanjeng Nabi. Tapi Anda tidak bisa pura-pura pingsan, tidak bisa. Tiba-tiba menjatuhkan diri gitu ya. Asli, kalau dibuat-buat nggak akan bisa. Ada, saya tidak perlu sebut orangnya, masih hidup sampai sekarang. Dan kalau pun nggak pingsan, pasti nangis buku-buku. Ya, karena yang datang Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu yang menjadi dasar, landasan kita ketika maulid, asyrakol, mahalul qiyam kita berdiri. Tapi di luar itu, di samping itu, saudara-saudara sekalian, para penutur kitab maulid ini cerdas. Kenapa? Karena bacaan yang sudah separuh, baik, perhatikan, biasanya di dalam kitab maulid itu diambil di tengah-tengah diri. Tidak tiba-tiba di awal lalu cerita kelahiran sendiri, atau di akhir sudah terlalu lama. Di tengah-tengah. Nah, banyak orang yang berharap kapan nih mahalul qiyam. Kenapa? Karena kakinya ini kejung, silo, ya, apalagi yang punya asam urat, rematik, sendinya sedang error, itu mengharap betul datangnya mahalul qiyam. Jadi ada sebuah terapi ketika kita lama duduk, ya, kemudian ada momentum kita bisa berdiri. Para penulis kitab maulid tahu, mungkin tahu, di akhir zaman nanti banyak umat Kanjeng Nabi yang kena asam urat, maka perlu ada mahalul qiyam. Kalau sudah mahalul qiyam, enaknya luar biasa tuh. Peredaran darah lancar lagi, ya, gitu. Malah kadang-kadang sambil sendian gitu, pijetan sambil membaca
Ya Nabi salam alaik, gitu, sambil dipijeti. Jadi ada hikmah kesehatan, ada hikmah untuk meringankan orang-orang yang sudah sepuh, yang terlalu lama melipat kakinya, dia bisa melancarkan peredaran darahnya lagi. Hikmah dibalik penghormatan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, saya mungkin sudah pernah saya sampaikan di forum ini, di majelis ini, apa yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitabnya Sa'adatud Darain. Ada orang yang senang hadir di majelis sholawat, senang sekali. Bahkan di dalam beberapa kisah di dalam kitab ini ceritakan ada orang yang tidak suka majelis taklim, tidak suka majelis sholawat, lalu tiba-tiba dia sergap menghadiri majelis sholawat atau majelis taklim, pengajian. Kenapa? Karena mimpi ketemu Kanjeng Nabi, lalu diperintahkan datanglah kepada majelis taklim bulan. Di dalam kitab itu disebut majelis taklimnya Ibnu Rashid. Orang pada heran, ini orang babu, gak pernah ngaji kok tiba-tiba sergap. Lalu dia cerita, aku diminta oleh Kanjeng Nabi untuk hadir di majelis ini karena di situ banyak sholawatnya. Nah, ada orang yang senang hadir di majelis sholawat, tapi ketika dibacakan sejarah kisah lalu mahalul qiyam, dia nggak pernah mau berdiri, sendian saja. Mungkin kakinya memang sehat ya, buat apa berdiri, nggak capek, nggak linu, nggak keju, nggak semuten ya. Semuten kalau kelamaan, ada orang yang nggak tahan itu bisa semuten, berdiri nggak nyaman. Suatu malam dia mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Semua teman-temannya itu berebut untuk salaman. Semua memanggil nama beliau dan noleh. Semua berebut salaman kepada Kanjeng Nabi. Dia mau bangun nggak sanggup, nggak bisa bangun. Badannya itu seperti dilem dengan bumi. Lalu dia mengeluh, dia baru sadar, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Setiap ada mahalul qiyam, dia tidak berdiri. Maka ketika ketemu mimpi Kanjeng Nabi, dia tidak bisa menemui Kanjeng Nabi. Karena dia tidak bisa berdiri. Mudah-mudahan kita yang sedang maulid, mahalul qiyam, ya, penghormatan kita, mudah-mudahan karena kita berdiri, ketika nanti kita diberi kesempatan mimpi ketemu Kanjeng Nabi, kita juga bisa berdiri untuk menyongsong, untuk mengejar kedatangan Kanjeng Nabi, salaman. Kalau sudah ketemu Kanjeng Nabi di dalam mimpi, itu sama ketemu di waktu hidup. Kalau sudah ketemu di waktu hidup, ketemu di akhirat pasti. Ketemu di akhirat, ketemu di surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.